She's got smile that it seems to me reminds me of childhood Selamat. everything was a fresh as a bright blue sky. Iya, aku habis ada acara. Now and then when I see her face, she takes me away Ini to barusan that pulang. special place, and if I stare too long, I probably break down Ini yang and di YouTube cry. enggak itu ya, enggak di open karena handphonenya satu dong. Jadi cuma di itu aja, cuma di TikTok aja. Seger ya, narik semua ya, seger ya. Seperti yang kita bahas dari kemarin-kemarin, time frame di 1 minggu akan karena full block turun ke bawah berpotensi untuk narik ke atas, dan seperti sol itu sudah kelihatan ya, dari dia merah full block nyentuh di MA 25, setelahnya dia drop kembali, naik kembali drop. Jadi habis koreksi 1, 2, 3 hari, setelah itu mantul ke atas, dan candlenya sudah mulai jadi hijau ini hari Jumat. Harusnya close candle besok untuk time frame mingguan untuk sol harusnya hijau, dan itu potensi untuk apa, berarti memang MA 25 pada time frame mingguan untuk sol itu memang menjadi area pantul atau breakoutnya. Market apakah bau-bau bull trap, Mas? Kalau saya secara pribadi saya malah tidak melihat, karena orang itu akan cenderung bingung karena time frame harian. Kecenderungannya orang akan dibingungkan oleh time frame harian, gitu ya. Tapi kalau kita melihat atau meruntut pada momentum pada time frame mingguan, itu sudah tidak menyentuh MA 25 memangan. Untuk BTC, orang itu masih berpikiran untuk BTC ini harus wajib untuk menyentuh MA 25 di time frame mingguannya. Padahal sebenarnya itu dikecoh di situ, karena kalau secara historikal dia tidak menyentuh. Kemarin sudah kita lihat ya, sudah kita bahas. Terus kalau teman-teman pengen lihat, ini tak tunjukin satu kali, boleh untuk itu ya, candlenya ya. Ini tak tunjukin candlenya nih. Tak tunjukin candlenya pada teman-teman, biar teman-teman bisa lihat nih. Mana ya? Balikin ini. Ini minimal teman-teman nanti biar bisa melihat ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk time frame weekly, ini time frame weekly pada BTC ya. Ini pada tanggal Mei itu di sini. Nah, setelah itu tidak ada dia menyentuh di MA 25. Kalau teman-teman perhatikan, ini tak besarin lagi ya. Disinilah permasalahannya. Jadi orang berharap bahwa time frame weekly ini akan menyentuh pada MA 25-nya. Padahal sebetulnya tidak wajib untuk menyentuh. Kalau secara historikal dia memang tidak menyentuh. Ini kelihatan ya, tidak menyentuh sama sekali nih. Dia gantung. Jadi dia enggak kalau digedein gini baru kelihatan tuh. Ya kan? Ada gantung kan? Tuh. Jadi tidak wajib untuk dia
mantul, dia harus konfirmasi di MA25 tidak wajib. Ya, ini ngomong saya anyar tadi buka-buka saya ora apa-apa. Kita wis ora apa-apa ya. Ora ana peringatan. Ya jadi disinilah ini kan berpikirnya di temperum weekly orang pada menunggu di 52.000 marketnya. Gitu ya, wes cukup ya, daripada aku kena. Gitu, oke? Oke ya. Wah, ini apa? Filternya apa mana ini? Jadi seperti itu, jadi tidak usah takut karena memang kalau dilihat dari BTC ini yang tidak menyentuh ya. Kalau yang lain apakah harus menyentuh? Harus. Kalau yang lain tuh harus menyentuh. Karena kalau kita meruntut atau melihat dari temperum weekly itu untuk ETH teman-teman bisa lihat di apa itu ya temperum weekly-nya itu dia itu lihat. Ini kalau hari ini harusnya nanti kan MA25-nya itu nyentuh untuk ETH. Karena cuma menunggu aja tapi konfirmasinya kemarin itu sudah cukup. Jadi harga 28.000 2815 itu untuk temperum weekly udah cukup oke. Udah. Jadi udah murah itu dan itu mantul kan. Terus untuk Sol itu juga sudah nyentuh untuk temperum weekly. Nah disinilah sebetulnya sinyal yang teman-teman bisa lihat itu adalah temperum weekly. Karena untuk beberapa hari yang lalu saya sudah bahas ini bahwa orang akan cenderung bingung pada temperum harian karena tidak terbaca. Tapi kalau teman-teman bergeser ke temperum mingguan, teman-teman akan melihat itu sinyalnya sangat kuat sekali pada MA25 atau MA29. Ada beberapa koin yang memang kalau altcoin seperti ada SRP, Gala, ada SRP, Sandbox Sandbox enggak ding. Ada SRP itu ditahan di MA99. Kudu pakai kaos Asura. Oh ngono ya. Oh ya. Lah mau aku meh pakai mosok abang mana tak pakai. Aku tuh padahal jarang tak pakai itu. Merah bisa pakai itu tak sampir gitu. Tapi mosok ayo live abang terus ngono iki. Harusnya pakai itu ya. Baru sih. Ndak kaosan tak apa-apa om nek seumur. Waduh, ndak boleh langsung di-ban ya ngligo ndak boleh. Cocok sama kacamata ya harusnya ngono ya. Harusnya ngono ya. Ini untuk Sol selamat ya. Teman-teman yang Sol kemarin dapat di 118 120 itu sekarang sudah recovery di ya sekitar berapa? 15% ya. Mantap. Selamat untuk Sol. Ya. Untuk ETH sudah recovery di berapa? Sekitar belum ada ya 10% belum ada. 9%-an lah. Tapi sudah oke sekali. Untuk BTC, wow, loh, ini BTC sudah 61 loh. Nah, aku tuh tidak sadar ya BTC sudah 61. Barusan lihat soalnya. BTC bull trap ini tadi dibahas, sudah, ya. Kalau saya secara pribadi ketika halving itu sudah tidak mikir bull trap. Nah, ketika downtrend itu kita mikir bull trap. Lah barang MA99 kan dengklek ke atas. Ini posisi halving bull run terbentuk. Kenapain kita bicara bull trap? Gitu loh. Kalau saya secara pribadi cara berpikirnya seperti itu. Lah ini malah pestanya kalau kita mikir bull trap itu masih kejauhan. Di zona halving maupun bull run itu adalah pestanya yang ditunggu 4 tahunan. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa bull trap itu terbentuk karena downtrend. Ya. Ya kalau umpamanya ini bull trap ini bukan kalau dia short bukan bull trap, ya dam keras. Wes gitu toh. Berarti membelokkan benang EMA 99 berarti tidak ada yang namanya
halving maupun pestanya halving tidak ada, bullrunnya ra ono. Lah terus 4 tahun mbok tunggoni apa gitu loh. Kok bull trap lagi gitu loh. Itu yang mindset yang harus kita itu dulu gitu loh. 4 tahun ini pestanya di dalam dunia kripto. Ditunggu 4 tahun. Mau tunggu 4 tahun baru ngono terjadi bull trap. Bull trap itu terjadi berarti kalau ini bull trap dia kan ngedam menarik MA99-nya. Berarti tidak ada kenaikan. Apa piye gitu loh. Jadi tidak jelas akhirnya. Jadi tidak jelas arahnya mau kemana gitu. Gitu ya. Maksudnya gini, pengertian dari bull trap itu lebih tepatnya dipakai untuk posisi fase downtrend. Downtrend itu seperti apa? Damcrash seperti tahun 2021 ya. Itu posisi MA99-nya di time 1 hari, posisinya turun ke bawah MA99-nya. Jadi bull trap itu terbentuk, dia dari bawah, tapi kondisi MA99-nya kita tak buka ya. Jadi maksudnya ben orang ngawang-ngawang, wis ora apa-apa. Di ben yo ben wis apa-apa ya. Wis ben minimal kowe belajar gitu loh. Kita semua di sini bisa belajar. Maksudnya gini, ini artinya bull trap itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti ngerti. Jadi bull trap itu posisi MA99-nya. Posisi MA99-nya ya. Itu dia dari bawah ke atas, posisi MA99-nya koreksi gini. Lah ini kalau ini posisinya dia bull trap, berarti ini sudah membentuk MA99-nya tumbang semua. Jadi tidak mungkin, berarti kan tidak terjadi bull run. Ora ono halving-halvingan. Lah kuwi luwih aneh meneh. Itu lebih aneh lagi. Maksud saya gitu. Gitu ya. Jadi kata-kata bull trap itu pemahamannya harus kita tahu dulu. Apa sih arti bull trap? Bull trap itu posisi dia mau naik tapi sebetulnya posisinya itu adalah downtrend, MA99 yang turun ke bawah. Jadi momen ini begitu dia naik nembus di MA99 tidak kuat. Artinya kenaikan yang palsu. Itu ya. Artinya bull trap itu adalah kenaikan yang palsu. Nah, pertanyaannya, apakah fase sekarang ini kalau posisinya bull trap itu berarti tidak ada halving, tidak ada bull run. Berarti ini ngopolane ngosor-ngosor ya. Berarti yang ditunggu 4 tahun ini sia-sia. Dan itu menurut saya tidak tepat. Ini hanya sebuah trauma di dalam pra-halving itu yang menggantui para retail. Jadi kayak wong jenengan iki tom-tomen, atau orang bilang bahasa Jawa ini kami gilan ya. Lebih tepatnya bahasa Jawanya tuh megilan atau kami gilan gitu ya. Nek Amerika di nuklir puten paling ya bener. Bener ah Mas Ilham. Yan bull trap maksudnya gini loh, itu lebih tepatnya orang yang ketakutan dikarenakan trauma di sebelum halving ini wah curiganya jadi gede gitu loh. Wah jok-jok ini drop meneh. Tapi dia tidak melihat bahwa makna halving itu sangat superior di dalam dunia kripto. Itu yang harus dipahami dulu. 4 tahun ini ditunggoni sampai lama loh. Biar ngono wis tiba dinane 4 tahun cuman di drop ketok. Lah terus ya bubar kabeh loh ya. Ora masuk akal gitu loh. Itu yang ini secara psikis saja saya tidak bisa menangkap itu. Maksudnya gini, intisarinya tidak dapat ya. Secara ilmu psikisnya itu tidak dapat juga gitu. Karena apa?
Pemahamannya kan cara berpikir semua investor di dunia 4 tahun ini ada pestanya di dalam dunia kripto gitu. Kalau yang terjadi ini bull trap berarti kan dam keras. Lah pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya berarti rano buranan ngono gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab dulu di dalam hati kita, direnungin dulu. Apakah benar? Atau ini cuman sebuah prasangka yang sebetulnya karena sudah terjadi trauma pada pra-halving. Ya ini yang seringkali saya pesankan kepada teman-teman bahwa di dalam masuk zonanya halving kita akan diuji secara psikis atau mental. Disitulah yang membuktikan bahwa kesiapan mental untuk maksudnya itu masuk di dalam pestanya bulan itu dibutuhkan yang namanya mental. Karena kalau tidak punya mental, punya duit kok juga tidak berani masuk. Om Iwan mantan pemain stock market yo. Ndak mantan, ndak itu. BTC bakal top lokal gitu. Top lokal gitu. Kalau maksudnya gini, kalau saat ini menurut saya tetap naik sampai bulan Juli sampai Juli pertengahan. Antara Juli akhir atau Juni akhir atau Juli pertengahan. Itu akan menurut saya karena altcoinnya sendiri sudah di bawah. Altcoin itu sudah di bawah. Ya. Altcoin sudah di bawah, harusnya itu dikasih napas. BTC mungkin naik tapi tidak strong. Menurut saya tidak strong sekali, tidak saking. Mungkin altcoin yang akan dinaik harusnya. Seperti Gala, SRP, ada FTM, Matic, koin-koin yang fundamental lah. Itu kan belum naik kenceng. Kemarin kan baru naik-naik sebentar, tapi yang bermain itu kan meme coin. Intinya kan orang pada sangkut gitu aja. Tujuannya adalah sebelum pra-halving itu dibuat ya seperti itu. Intinya biar masuk kepada meme coin yang sifatnya baru ditrenin lah gitu loh. Mereka baru bermain di situ kemarin. Nah setelah masuk di halving sebetulnya itu kalau dilihat dari marketnya, altcoin itu kan sudah tumbang, ya toh, altcoin itu sudah tumbang. Harusnya BTC naik kemungkinan deh ya, kalau BTC itu kenaikan untuk Juli ini kemungkinan antara 77 sampai 87 ribuan. Harusnya tidak terlalu strong sekali, tapi untuk altcoin mungkin akan dikasih panggung sampai bulan Juli. Akan dikasih panggung. DCA masuk enggak Om? Kalau saya secara pribadi kalau untuk yang listing baru jujur ya, ini aku ya, maksudnya kalau kamu tanya DCA apa enggak, saya enggak berani kalau untuk yang itu ya, altcoin baru ya. Contohnya koin-koin meme yang baru gitu saya enggak berani. Tapi kalau untuk koin-koin seperti produk-produk lama, fundamental bagus, atau produk lama sudah dam, terus kamu posisi di atas, kemarin contoh ICP kamu tidak belinya di 3 dolar, di 4 dolar, bukan beli di situ, tapi beli di area 20 dolar, kan di atas gitu ya. Apakah kondisi market ketika kemarin 11 dolar dibeli? Harusnya DCA berani. Karena itu produk sudah lama, satu produk bagus, ICP itu 10 besar dari market cap ya. Tapi kenapa kondisinya kronis gitu loh. Maksudnya kalau teman-teman lihat historinya, itu ICP itu 2.800 sampai tinggal 3,8 dolar. Itu tapi kenapa market cap-nya bisa sampai 6 apa 8 ya? Paman ICP itu 10 besar harusnya. Kemarin 10 besar ya. ICP itu berapa? Aku ICP itu
berapa? ICP bagus. Nah, tapi kenapa kok produk seperti ICP enggak 6 besar ini? Sorry maaf. ICP itu 21 ICP. Maaf. Salah lihat. ICP 21. Lah, koin dengan kekuatan seperti kenapa dam parah sampai lama? Lah, jadi ilustrasinya gini, teman-teman. Teman-teman harus melihat market ini. Kenapa ICP itu listing pada Binance itu di tengah-tengah bulan, tapi kenapa tidak langsung bangkit? Yaitu ilmu dagang. Teman-teman harus, kalau saya secara pribadi melihat itu gini, pada saat ICP itu di listing, itu semua FOMO dimakan retail. Begitu dimakan retail, posisi bullrun, masih ada ATH kedua loh, itu pada listing loh. Kenapa dia tidak bangkit? Karena yang pegang itu retail. Ketika retail bertahan pada posisi bullrun, ya tidak ada yang itu toh, tidak mungkin toh. Siapa yang mau ngepamin lagi? Ya paus butuh retail buang barang. Kapan buang barangnya? Setelah drop, begitu dam parah di 2022, baru itu dari yang orang yang optimis. Pada saat itu ICP sampai menyentuh angka 2.800. Ya. Tapi langsung crash, langsung turun, langsung banyak yang kesangkut itu. Yang sangkut piye? Pertama kali mungkin bertahan dengan harapan ini bulan tapi naik lah pasti gitu loh. Tapi kenyataannya tidak. Jadi kenapa produk-produk yang baru itu sebaiknya tidak DCA? Karena masalahnya ada riwayat seperti ini juga, tapi tidak semuanya kondisinya seperti itu. Contoh seperti FTM itu karena fasenya di sebelum bullrun, dia terjadi ADA pertama pada listing di Binance, setelahnya itu crash sampai 97%, tapi dia mampu breakout pada bullrun itu juga. Jadi kalau teman-teman tanya bahwa koin-koin baru boleh di DCA atau tidak, kalau saya secara pribadi tidak, karena beresiko gitu ya. Kalau yang sudah sangkut ya tak diem. Kalau seandainya saya yang sangkut ya tak diem no gitu. Tapi biasanya saya tidak mau beli memang. Kalau listing baru pun saya cuma mau beli kalau dia sudah minus 94% sampai 98% dari AD ya. ARB gimana? ARB kan ya koin baru. Ya jawabannya sama juga. Kalau sudah minus 94 sampai 98% ya boleh. ICP bagus ya. Solana gimana kalau untuk Solana harusnya bagus, harusnya kan 118 kemarin harusnya dibeli. Itu diskonan terakhir. Kemungkinan bisa seperti itu karena dipertahankan di time frame mingguan. Teman-teman, kalau melihat market saat ini mesti kamu bingung pada time frame 1 hari. Kamu lihatnya di time frame mingguan. Itu seminggu ini kita sudah live dan saya jawab dengan konsisten yang sama. Jangan melihat pada time frame harian. Kamu akan bingung. Jadi kita harus tahu maknanya dari halving dulu. Ketika kita masuk di dalam halving dan pra halving itu zona yang berbeda. Gini sih, ini jangan tanya saya semua ya, tak jelasin secara psikis ya. Ini penting teman-teman. Jadi saya berharap untuk bisa ditangkap intisarinya. Begitu kita pra halving atau sebelum hari halving, itu yang perlu kita waspadai adalah crash market. Ini kita bicara sebelum halving ya. Karena secara histori crash market akan terjadi pada sebelum halving. Dan itu menjadi perhatian khusus untuk para investor, terutama yang mempelajari secara histori maupun keilmuan mungkin analisis secara candle. Dia akan melihat dengan sisi seperti itu. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam zonanya hari halving dan seterusnya, mindsetnya sudah berbeda kutub. Pra halving itu maknanya adalah retail sangkut di tengah, bandar makan di bawah. Artinya akan terjadi crash market. Ternyata yang terjadi adalah crash market pada altcoin, sedangkan BTC dan 5 koin yang lain itu dipertahankan di atas. Itu yang menjadi makna halving saat ini. Altcoin didam, tapi 5 koin seperti BCH, BNB, terus BTC, SOL, ETH itu cuma dipertahankan
koreksi tidak terlalu jauh sebetulnya dari ATH-nya dia 20-25%. Tapi kalau kita melihat ke altcoin itu sudah dibantai habis. Nah, ketika kita masuk hari halving, makna dari pra-halving itu sudah harus kita lupakan. Kenapa, Om? Karena berbeda kutub. Karena di dalam halving maknanya sangat berbeda. Yang dilihat oleh para investor secara psikis ya, ini yang saya lihat, satu, supply dari halving itu, new-nya supply dari miner itu berkurang 50%. Sedangkan market 4 tahun yang lalu dan 4 tahun dengan halving yang saat ini sangat berbeda. 4 tahun yang lalu tidak ada institusi, halving saat ini sudah ada institusi. Itu berarti dilihat secara market, permintaan market itu jauh lebih besar dari 4 tahun yang lalu. Sedangkan supply-nya berkurang secara new, sedangkan marketnya membutuhkan barang untuk jual beli, pembelian, permintaan untuk belinya itu lebih tinggi. Nah, disinilah yang akan menimbulkan market menjadi harusnya secara ilmu dagang adalah naik. Gitu. Itu yang harus teman-teman pahami dulu secara psikis. Ketika pra-halving dan halving itu berbedanya seperti itu. Dan itu ditunggu selama 4 tahun. Pesta bull run ini ditunggu selama 4 tahun. Sedangkan corona aja tidak bisa menghantam bull run. Gitu. Tidak bisa menghantam posisi halving itu, tidak bisa. Tetap dia mau naik-naik gitu. Gitu. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi ketika kita masuk halving, yang kita persiapkan itu bukan cuma dana, tapi yang kita persiapkan itu adalah mental. Berulang-ulang kali dari 4 bulan yang lalu itu saya selalu konsisten bicara tentang psikis, bicara tentang mental, karena yang perlu kita persiapkan ketika halving itu bukan cuma dana, tapi mentalmu. Karena setelah pra-halving itu mental semua hancur habis, itu orang bisa ndak kripto-kriptonan. Vlognya gimana kok, proyeknya bagus. Tadi sudah saya jawab yang koin-koin micin ya. Nanti tak jawab lagi. Ini tak teranggi yang ini dulu, gitu ya. Terus, jadi itu yang perlu dipahami dulu dari antara pra-halving dan halving ya. Jadi berbeda kutub. Itu penting sekali untuk teman-teman bisa. Ilustrasi yang tepat untuk itu apa? Perlu tak bahas lagi. Ini setiap hari selalu tak ulang sih. Intinya biar teman-teman tuh ingat. Ilustrasinya contohnya seperti ini. Orang punya pabrik. Pabriknya itu adalah pabrik gula. Gula itu pada waktu posisi lebaran atau halving, ini lebarannya sama aja. Posisi lebaran kebetulan yang biasanya memproduksi 10 ton jadi 5 ton. Di lebaran tahun lalu orang yang beli itu 10.000 orang. Kurang. Beli 10 ton itu cuma dapat 1 tok. 1 kilo. Ya, 1 orang 1 kilo. Sekarang pabrik gula ini cuma bisa memproduksi cuma 5 ton. Lebih sedikit dari yang lebaran tahun lalu. Sedangkan permintaannya itu bukan 10.000, 20.000. Nah, ilustrasi ini menggambarkan market kondisi saat ini. Permintaan barang baik, orangnya lebih banyak, tapi supply new-nya itu setengah lebih kecil. Apakah gula diperebutkan seperti itu akan naik tinggi tidak? Tinggi. Itu yang real aja kelihatan. Semakin permintaan market itu ubel-ubelan, ya semakin FOMO. FOMO itu terbentuk karena itu. Contoh ini, sing biasa bermain di dunia hobi ya, lobet itu, ketika suplainya kurang, yo naik, gitu ya. Sak gila-gila nih, gitu ya. Seperti itu, halving itu maknanya seperti itu. Jadi untuk saat ini apa yang harus dipersiapkan? Wis ora usah pinter-pinteran. Kalau saya secara pribadi, ini pengalaman saya di dalam halving ya. Ingat-ingat pesan yang kedua.
Kalau sudah beli koin, wis mbok toto iki. Wah, aku wis tak toto murah kabeh, belum naik. Contoh beli aja yang fundamental bagus-bagus seperti ada SRP, Sandbox, Gala, FTM, Matic. Wis itu fundamentalnya wis bakoh gitu ya di dalam halving. Dot boleh, Atom boleh ya. Terus apalagi apa Sandbox, Mana, gitu-gitu. ICP boleh ya. ETH, BNB boleh, enggak apa Sol, BCH, BTC. Beli aja yang fundamental staking. Lah ini pengalaman saya pribadi, jangan dicontoh ya. Tapi ini akan menjadi satu gambaran penting. Pada saat itu bulan, saya beli itu 10 koin. 5 koin ini tidak gerak. 1 koin terbang. Dengan harapan tak jual tak oyakno. Setelah 5 ini tak jual, 1 tak oyak itu, 1 ini mendekat terjadi koreksi, yang ini terbang. Jadi ketika bull run, wes ora usah pinter sok pinter. Menurut saya lebih cenderung apa? Staking sudah tidur. Nikmati aja nanti bull run ketika Juli sampai Desember, kemungkinan Desember yang harus waspada ya. Kemarin sudah saya bahas, Desember nanti saya bahas lagi. Juli sampai Desember nanti bisa dipanen. Itu pesan saya gitu. Ketika masuk bulan wis ora usah sangar-sangaran, ora usah sok pinter-pinteran, wah iki jojok ngene tak oyak ngene. Malah ra itu bati. Gitu loh. Itu pengalaman, saya cerita tentang pengalaman saya. Makanya teman-teman harus sabar. Belum naik ya wis nengno staking nanti naik sendiri. Nikmati aja prosesnya. Gitu loh. Ojo malah engko jelalatan ngene jelek. Lah itu malah seringnya tidak dapat apa-apa. Orang yang dengan kegalauan seperti itu tidak mendapatkan apa-apa pada fase bulan. Itu pesan saya itu. Ya. BTC akan dam lagi ndak? Boleh iki dibahas ya. Gitu ya. Semua tanya tadi sudah tak bahas semua. Jadi untuk market saat ini maknanya itu. Wes ojo mikir. Jadi ini trauma-trauma di dalam pra-halving itu sudah lepaskan. Halving itu maknanya berbeda. Halving itu adalah pesta bull run. Wis nikmati tuku cicil sing murah-murah didelok, dicicil, di staking. Wis bubuk manis, engko bulan Juli, engko TP 30%, nanti bulan Desember bisa dilihat lagi, bisa di TP. Mungkin Desember itu yang perlu diwaspadai, saya takutnya BTC ini kan dinaikkan dari tahun 2023. Sebetulnya tahun 2023. Yang saya takutin itu kenaikan pada bulan itu adalah 12 bulan. Nah ini yang saya takutin adalah dia cuma mentok pada bulan November sampai Desember. Berarti yang dihitung itu adalah bulan Desember pada 2023. Itu berarti sudah mulai start dari bulannya. Itu yang saya takuti. Gitu ya. Jadi nanti Desember itu perlu waspada apakah itu menjadi titik ATH baru atau tidak. ATH pucuknya itu di Desember atau di April. Karena orang berpikir akan ke April, tapi kenyataannya karena ini kenaikan sudah dari Desember 2023 itu sudah dihitung, berarti Desember 2024 itu menjadi maksimal di dalam kenaikan. Itu yang perlu diwaspadai. Itu yang malah perlu diwaspadai. Jadi kalau untuk altcoin sudah murah-murah, ngapain mau ditunggu berapa lagi gitu loh. Dikasih murah jangan takut gitu. Dicicil. Itu lihat videonya Rio Gunawan itu udah bener. Kamu kalau pengen lihat orang yang maksudnya ketenangannya, orang apa ilmunya itu layak untuk diserap, itu kunjungi apa YouTube-nya Rio Gunawan. Udah wajib itu untuk orang-orang yang terutama pemula ya. Saya itu mengenal dunia kripto lebih jauh itu salah satu guru saya itu adalah Rio Gunawan. Gitu ya. Itu orang yang mempengaruhi saya dalam melihat market, mempengaruhi saya dalam melihat apa histori-histori. Saya menjadi suka, menjadi ngeh gitu loh di dalam dunia kripto. Dan memang saya secara pribadi juga saya pelajari secara histori. Memang secara histori itu saya suka
sejarah itu saya suka karena sejarah minimal bisa memberikan kita sebuah gambaran penting di mana kita ini kadang kan mbok jungkalke secara analisa tarik ngene kadang ndak sing ngeluh dhewe. Ya dah, malah ngeluh dhewe kadang tidak sama gitu. Kalau saya lebih memang kekuatan di dalam apa ya, lab ini ya saya history. Jadi kalau teman-teman mau cari di lab ini history atau sejarah dari perjalanan Bitcoin, bagaimana pra-halving seperti apa. Nah itu saya lebih banyak mengupas di titik itu. Jadi ya untuk BTC tidak usah takut, itu malah terbang ya loh. 61 plus. Mayoritas sudah iya. Bro Ilham, mantap bro. Baru masuk Januari ke sini pasti takut-takut om. Iya, betul. Jadi kalau sebenarnya kalau teman-teman takut terhadap BTC-nya, bisa menghindari BTC-nya, bisa mencari produk-produk yang sudah crash di bawah seperti ADA, SRP, terus Sol, Gala, ya atau Sandbox. Itu kan produk-produk yang sebenarnya sudah crash tapi fundamentalnya bagus. Bisa dibagi umpamanya, oh saya punya uang 10 juta, buat saja asa 1 juta, buat dipecah aja. Kalau umpamanya mau metaverse satu dipilih mana apa Sandbox, mau game mau dipilih ILP, ASS atau Gala, mana yang lebih crash sudah ratus terus dipilih untuk RWA, ICP, apa produk yang lain atau apa ya selain ICP apa ya itu? Iya itu yang RWA dipilih ya. Terus yang satu lagi jaringan mau dipilih ada SRP atau Matic atau FTM dan 4 dipilih 2 aja karena itu produk bagus gitu. Nah terus untuk produk-produk yang medium bisa dipilih Sol ya toh, ETH, BNB. Kalau yang suka staking launchpad ya pakai BNB. Terus harusnya BTC layak untuk itu. Kalau saya secara pribadi 50% harusnya BTC. Karena apa? Nggak usah takut. Oh BTC sudah 60.000. Ini menurut saya kalau halving ini baru kelas teri gitu loh naik. Ya. Baru kelas teri naiknya. Belum sudah ada. Ya memang setiap ATH itu selalu terbang. Teman-teman harus lihat di story-nya. Setiap halving itu selalu terbang. Terbangnya itu ngeri, sudah tidak kaleng-kaleng gitu loh. Itu yang teman-teman perlu perhatikan dulu. Contoh pada halving 2016 ya, itu ATH-nya kan 2018. Itu ATH-nya pada halving 2016 itu 1 tahun lebih itu. Ya. Baru naik tapi 1 tahun lebih baru enggak 1 tahun lebih nih, sekitar 9 bulan dari halvingnya 2016 bulan Juli, Maretnya baru mulai pump yang kenceng untuk halving 2016. Jadi berbeda sampai beberapa bulan, jauh lumayan lama, lumayan sampai lebih dari tahunnya berbeda gitu. Dari 2016 menjadi 2017 baru dia pump posisi 2016. Jadi kalau yang 2020 itu cepat tapi bulan Oktober. Jadi momen yang sangat nanti strong sekali kemungkinan bisa terjadi pada bulan September akhir sampai bulan Oktober awal. Perkiraan saya gitu. Tapi kalau untuk fase pertama ini kemungkinan kenaikan untuk awal ini, untuk altcoin season untuk awal itu sampai bulan Juli. Itu kenaikan sesi pertama. Ini enggak ngangkat. Mayoritas saya ambil big cap circle. Loh, enggak, malah pertahanannya bagus. Malah jadi gini, jangan berpikir bahwa semua itu ada resikonya, Bro Ilham. Semua itu ada resikonya. Tapi kalau saya secara pribadi, ini market itu akan menggelembung. Sebenarnya, kenapa sih harus BTC-nya itu yang gelembung dulu? Ayo, pertanyaannya gitu. Kenapa kok BTC-nya marketnya jauh sekali menggelembung?
Ayo. Apa hubungannya dengan altcoin? Sebenarnya itu bagus. BTC menggelembung dengan harga dan market cap yang sangat besar ini. Karena tidak mungkin altcoin itu bisa terbang tanpa paus. Lah paus itu belinya dengan apa? Tinggal nge-swap BTC-nya. Ditata semua krek gitu. Belilah mereka. Atau langsung yang mereka itu ya bawa tangan gitu ya. Pakai apa? Ya dananya BTC. Dengan jumbonya BTC market cap-nya itu segede itu lebih bagus. Berarti itu akan menggeret atau menarik harga-harga altcoin itu sangat realistis. Adanya dana yang signifikan gitu loh. Jadi siklusnya di situ. Jadi kalau yang produk-produk yang bagus seperti ada SLP tidak usah bingung, naik dia malahan. Nah kalau sekarang kalau bumi wis mudun murah banget lah, siapa yang berani menjamin itu? Karena apa? Produk-produk meme ini kan tidak ada kekuatan secara project. Kekuatannya mau apa? Iklan berbayar. Ya, ini ngerti sales. Sales iki kowe delok lobet iki lho. Ya. Saya kan soalnya di dunia hobi. Lobet kuwi. Wis teko sing suwangar larang-larang kuwi yang difomo karena berita. Karena ada orang yang punya kepentingan. Gitu ya. Bareng ngono apa nglepeh. Ya pertanyaan saya, projectnya itu apa? Meme coin gitu itu projectnya, kejelasan projectnya apa? Yo kekuatannya cuman di itu di komunitas. Ya ini wis goyang, komunitasnya yo hancur bareng, wis tinggal gedang ambruk. Gitu. Beda dengan dengan SRP, dia project, kejelasannya ada. FTM, Matic itu beda. Memang ada project yang jelas, gitu ya. Iya belum ditebak. Jadi tidak apa-apa, biarin dulu aja. Kalau ini begitu makrek gitu ya, dinaikin makdel langsung ini. Udah, itu kalau nanti altcoin kalau mau naik itu ya, kita tidur tuh loh 30%, 40%, 70% itu biasa semalam. Kalau teman-teman ingat bulan itu seperti itu, maka pesan saya, wes ora usah gini. Luwe HP ora usah sok pinter, wes tinggal bubuk, kowe tuku tinggal bubuk yang wis ngerti di bawah stacking. Kowe itu lebih bisa mendapatkan margin menurut saya. Karena bulan itu saya secara pribadi wis ora nggo pinter-pinteran, wis moso bodoh meneng wae wis entuk duit. Itu ora perlu skill kalau di bulan seperti ini, ya. Malah yang perlu skill itu adalah ketika downtrend. Lho aku yang skill ora aku ya kejeblos-jeblos. Gitu loh. Tapi ketika bulan malah yang perlu kita siapkan itu adalah mental, bubuk manis, tenang, di stacking. Nanti kalau sudah terbang 300% membok take profit 25% dulu boleh. Nanti kalau sudah terbang lagi berapa ribu persen baru mbok take profit lagi boleh. Itu yang saya akan lakukan. Gitu loh. Jadi ora boconi terus beli, ngapain mbok boconi beli dong. Bulan itu sudah tidak usah dibaca. Di take profit yang sudah, malah pentingnya itu 300% TP, 300% TP lagi, 300% TP, 20%, 5, seperti itu berkala. Pesan saya itu gitu ya teman-teman. Shiba gimana? Shiba masuk aja, sudah koreksi segitu banyaknya, nggak usah takut, nggak usah bingung. Murah beli menurut saya gitu.
Jadi hilang, lupakan pra-halving, lupakan trauma crash di pra-halving, lupakan. Kita menyambut pestanya bulan, wis ojo mikir-mikir sing aneh-aneh gitu. Malah saya melihatnya seperti itu. Kalau saya secara pribadi tidak seperti itu, karena saya beli terus sampai bulan Mei ini. Mungkin saya akan stop untuk beli ya, tapi kalau terjadi koreksi baru saya beli, karena ini sudah cukup ya saya tidak beli ya dong. Aku sudah beli di 3 minggu yang lalu, terus terjadi crash kemarin, saya beli lagi. Terus kalau umpamanya nanti tidak ada koreksi lagi ya saya tidak beli. Cuman mau menjual 30% pada bulan Juli pertengahan. Nanti kenapa kok gitu? Nanti mau tak tambahin untuk bulan Oktober untuk pembelian kembali. Karena bulan Oktober itu momentum untuk beli lagi. Kalau saya gitu. Tuh dia langsung, kalau tidak belinya sekarang ya tidak apa-apa. Gitu. Jadi nikmati aja proses naik ya, kita jual sebagian, koreksi sedikit, kita beli lagi, seperti itu. Secara historinya seperti itu. Saya cuma mengikuti histori. Gitu ya teman-teman ya. Karena secara historinya kenaikan mungkin berpotensi sampai bulan Juli. Ini kalau kita bicara secara histori ya. Nah kalau teman-teman yang bingung, itu naik apa meh turun, itu kamu lihat atau temper mingguan. Nanti jawabannya di situ. Saya sudah seminggu ini menjelaskan bahwa kalau kamu lihat di temper harian, kamu tidak akan menemukan. Karena fase awal ini sangat sulit. Antara psikis yang hancur, habis hancur, kamu untuk bangkit kembali setelah pra-halving dihabisi secara mental seperti itu tidak mudah. Itu satu. Retail itu akan cenderung mudah panik, mudah curiga, mudah parno kalau orang bilang ya. Kayak gitu. Jadi traumanya itu masih melekat. Jadi yang perlu kita siapkan adalah, kembali lagi saya ingatkan, mentalmu. Orang yang memiliki kesiapan mental di dalam halving itu yang akan bisa menikmati pesta bulan. Itu pesan saya terus, tadi konsisten pesan itu saja. Nanti makna itu nanti akan membawa kamu menjadi melihat market ini jauh lebih tenang. Gue ora gelisah koreksi kemarin, ngapain gelisah gitu loh. Karena saya sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Jadi kesiapan saya secara halving itu betul-betul psikis, itu betul-betul tak persiapin. Kalau teman-teman perhatikan dari 3 minggu yang lalu VT saya sudah sudah saya itu ya. Dan itu di situ saya sudah sebenarnya memberikan satu gambaran seperti apa saya akan lakukan, seperti apa, beli kapan. Itu sebenarnya teman-teman sudah dapat info di VT saya gitu ya. Jadi kalaupun ada orang yang bilang mau kuwi duromne wis duwen, aku sudah tidak berpikir seperti itu. Yang tak pikirkan cuma satu, saya mau staking, saya mau tidur nyenyak enak gitu ya. Nanti Juli sama Desember kita panen, itu aja. Itu ya. Dia pak gitu. Iso diganti loh. Asam iki. No. Endi ora ono ya itu. Aduh. Iki Bro Ilham ya sono iki. Lho iki malah 61 lho, ora krasa iki malah nih. Tahun ini nanti aku akan take profit margin itu di Juli pertengahan itu. Nanti saya take profit 30% ya. Kenapa kok gitu ya? Nanti soalnya tetap ada napasnya. Juli ke Oktober itu napas tapi di atas ya. Jadi sudah tidak turun di bawah lagi. Jadi kalau teman-teman yang suka hold panjang ya ndak usah dijual, ndak apa-apa. Jangan ngikutin saya gitu ya. Saya jual, ndak usah jual ya, terusno sampai bulan November sampai Desember. Tapi pesan saya gini teman-teman. November Desember gue hati-hati. Karena apa? Takutnya, ini yang saya takutin gini. Kalau kita melihat dari halving ya, halving itu kenaikan pada posisi bottom sampai ATH itu dibutuhkan waktu itu 12 bulan. Setelah itu koreksi 3 bulan, setelah itu double bottomnya, double topnya itu
jatuh di 20 bulan. Jadi 5 bulan ke depan. Jadi 12 bulan, koreksi 3 bulan, naik 5 bulan. Habis itu dam keras. Posisinya seperti itu ya. Nah, yang saya takuti 12 bulan pertama itu startnya bukan di tanggal halving, tapi di tanggal Desember tahun lalu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan pada bulan November Desember. Kalau itu sudah dihitung dari Desember tahun lalu, berarti stopnya di November ATH-nya. Berarti November itu sudah ATH. Nanti apa? Nah, kita lihat dulu aja. Ya, November akhir sampai Desember ya. Nanti kita pantau ya. Apakah itu sudah di pucuk apa belum? Itu yang perlu diwaspadai oleh teman-teman, karena nanti kebablasan dipikir sampai April sampai Maret ya, tapi saya menduga ini perlu diwaspadai di bulan November Desember. Itu harusnya kalau saya secara pribadi harusnya sudah DP minimal 50% ya. Nah, mantap hijau ya. Gitu ya. Tuh sol ya, sol kalau teman-teman kemarin yang masuk live ini ya, harusnya kan sudah dapat lumayan tuh 142 sekarang. ETH juga udah. Ini sudah bagus semua ya. Ya kan? SRP sudah 526. Sudah susah orang kalau takut kemarin enggak dapat momen. Apalagi ini masih gini masih bingung lagi. Nah, ini sikis ini kita bisa sikis ya. Kondisi orang yang pra-halving hancur secara mental. Kenaikan SRP, kenaikan semua pun akan dianggap sesuatu yang aneh. Karena apa? Mentalnya sebenarnya sudah habis. Itu yang saya bahas beberapa dari teman-teman kalau sudah live ini ya di halving itu ya. Itu kondisinya seperti itu. Bahkan kecenderungan untuk melihat market saat ini waspada dan curiga itu lebih mencekam. Orang yang sisinya waspada dan curiga itu adalah orang yang memiliki sebuah trauma di sebelumnya. Nangkep ya? Jadi kondisi itu yang tidak boleh terjadi pada investor atau trader ketika masuk di halving, yaitu pesta bullrun-nya di dalam kripto. Itu masalah. Duit saja tidak cukup, diperlukan mental. Gitu. Tadi ada yang tanya Shiba ya. Tak jawab nih Shiba. Ada orangnya ya, Shiba ya. Untuk Shiba itu lihatnya bukan time frame 1 hari, time frame mingguan coba. Jujur aku koreksi kemarin mau serok dikit soalnya modalin aku itu uang dapur mengikut serta tapi lagu ya jangan, kalau uang dapur jangan ya. Ini kalau untuk halving gini ini harus uang stay dingin, kalau bisa yang bisa sampai bulan November Desember seger ya, yang bisa stay di November Desember ya. Menurut saya November Desember ini ya, dengan skala keuangan kemungkinan ya 1 juta ya naik berapa kalau Desember November ya. Kalau cuman 10 juta dapat. Kalau cuman 10 juta kalau bulan ya. Asal tepat ya. Koinmu bener ya. Yang mau beli itu jelas-jelas ya. Produk-produk fundamentalnya bagus-bagus ya. Jangan dibeli meme-meme pra jelas ngepam sebelum bulan kemarin, sebelum halving kemarin. Belum tentu dia breakout. Siapa yang menjamin? Ada kon. Jaminannya apa? Itu satu. Kedua, koin itu masih di retail. Ya, itu pahami dulu. Ini ternyata ya dingklok kuwi berubah, Bro. Dingklok iki berubah iki. Nah, iya putih. Ya.
Jadi dipahami dulu untuk koin-koin micin yang sebelum halving kemarin ngepam, ya toh. Pertanyaannya gini. Ketika ngepam iki sing tuku paus apa retail? Itu satu. Kalau ndak mungkin toh, pausnya rada gendeng yang tuku meme ning dhuwur. Itu satu, ya. Kedua, kondisi saat ini posisinya itu orang berpikir bahwa ini bulan. Koin meme yang sudah ngebul kemarin, yang pegang retail, mau ngelepas enggak retail? Menurut saya yang mau lepas itu cuma sedikit. Karena berpikirnya bulan akan naik. Gitu loh. Paling sing mentalin tek tok ya 10%, kadang malah ndak malah dijok meneh, DCA meneh, ya dah. Lah pertanyaannya, sing ngepam ki sapa? Yen sedangkan sing nyekel ki retail sangkut kabeh, kira-kira retail sangkut itu mau ngepam. Itu loh yang perlu mbok jawab itu di situ. Gitu. Secara ilmu dagang ki ora masuk akal. Kecuali satu, di crash parah krek ngono ya, wis gitu wis panik sell, buandar makan lagi secara banyak, kayak dipam. Bisa terjadi, bisa. Tapi kalau secara psikis saja ini retail belum mau untuk melepas, untuk ngepam, rodok mimpi. Kecuali kembali lagi ada paus yang memang sudah siap di awal untuk ngepam, itu beda ya. Tapi kalau itu kayaknya kemarin sudah dijual sih, menurut saya sudah dijual cukup besar ya. Jadi itu jawaban saya untuk meme-meme yang sudah naik di bulan itu. Direnungke sendiri, jawabannya apa? Aku tidak mau jawab bahwa DCA boleh. Kalau saya secara pribadi tidak DCA ya. Meme yang kemarin bulan naik ya, saya tidak DCA. Itu satu. Kedua, renungin sendiri apakah saat ini koin-koin itu di retail atau di paus. Nah itu nanti kamu bisa menjawab di dalam eksekusimu ya. Kok jawab dewi, eksekusi no dewi ya. Untuk meme koin ya, untuk yang terbang sebelum halving. Shiba ini sudah narik bagus ini Shiba memang sebetulnya itu koreksi yang paling itu di 0,18 itu pada tanggal 3 minggu yang lalu itu sudah koreksi cukup maksimal ya. Dia ditahan di MA25 ini sebetulnya. Cuman ini nunggu MA25 nya ada dekat, harusnya nanti baru ngegas. Harusnya untuk Shiba ini ya paling mungkin ada sideways sedikit antara 1-2 minggu ini, atau memang dia memang dikasih hijau langsung ya. Berarti kalau dikasih hijau langsung berarti temper mingguannya dipertahankan oleh MA7. Biasanya dia akan terbang ke atas. Gitu ya. Kalau saya secara pribadi saya sudah cicil Shiba, Doge saya sudah cicil, terus Gala ada, Sandbox, FTM, Matic, Mana ya, ETH, BTC udah saya beli semua, Sol, ICP, GAL, APT, GLMR ya. Terus FTM ya, gitu ya. Banyak kalau saya banyak nggak apa-apa. Kalau saya banyak tak stakingin semua ya. Banyak itu yang DVD saya sudah ada, tatanannya sudah ada. Yang saya mau nambah untuk Mei ini mungkin BTC mungkin. Yang kota saya belum sampai BTC sama BTC nanti kalau sudah naik 62 pun kalau memang sebelum Mei nanti tak beli. Tidak ada masalah kok ya, murah, menurut saya masih murah. Kalau halving tidak usah bingung ya, menurut saya
Mau dia lebih tinggi 63, 62, 63 ya beli aja, kalau niat beli ya beli aja. Karena saya berpikirnya cuma satu, ini halving bull run ya udah. Biar naik. Bukan kaleng-kaleng nih Mas ini. Ya ada deh. Itu teman-teman kalau yang di Telegram itu tahu sudah. Teknikku apa tahu dia. Teknikku apa tahu. Yang kawasan cenderung aku sih Tito. Aku investor kecil. Maksudnya ya aku tuh enggak sing gede maksudnya. Tapi aku tuh suka gitu loh. Lebih cenderung aku tuh suka ilmu, suka histori, suka berbagi gini sudut pandang seperti ini gitu ya. Bahwa ternyata di dunia kripto itu menarik. Harusnya orang-orang di dunia kripto ini suka dulu belajar. Suka histori, bukan cuma beli tapi suka histori, karena itu mengawal keuangannya. Planning apa aja. Teknik berbagi foto. Wes lho ya, Bro Elit iki. Wes tak kei foto-foto selfie-ne lho ya. Sil bagus Sil. Enggak apa-apa, produk-produk yang lama seperti itu enggak masalah malahan. Ya. Uniswap itu barang tuh enggak ada masalah. Dulu Uniswap itu bagus, Habar itu boleh ya. Habar itu kemarin kalau yang di itu sudah tak info itu. Kalau teman-teman yang di mana Telegram itu di 1,1 itu kemarin jadi info Habar itu mandol maunan. Harusnya ini sudah naik 11% Habar. Satu koin baru enggak usah RSR. Satu cat itu ya kalau koin-koin micin yang tapi yang di sebelum itu ya listing di Binance ya. Kalau yang koin micin-micin sebenarnya seperti itu ya itu kembali lagi ke koin produk. Jadi orang-orang yang memang mempelajari di dunia micin itu bisa. Tapi kalau saya secara pribadi saya cuma konsentrasi di yang ada di platform Binance, jadi saya bisanya mengulas yang itu gitu. Karena saya mempelajari ini yang di Binance ya kan. Jadi secara histori, secara itu saya lebih menguasai. Jadi kalau yang sebelum Binance seperti satu cat itu kan berarti bisa di Bitmart, bisa di macam-macam. Itu saya tidak mempelajari, bukan kapasitas saya, lebih baik tidak gitu ya. Aman nggak Bang Iwan kemarin serok BTC 57 juga? Aman Pak ya, nggak masalah. Dan ini malah loh Bro Ivan, saya 61 aja buat saya murah kok. Buat saya murah. Kalau sudah masuk halving, buat saya itu murah harga ini. Loh kenapa kalau sebelum halving dibilang Om Iwan mahal? Iya, psikisnya itu udah berbeda. Ketika kita masuk zona halving, yang kita pikirkan adalah bull run. Jangan dipikirkan yang pra-halving, crash market. Sudah beda mindsetnya. Jadi sudah saya bahas secara ilustrasi, secara apa gambar. Teman-teman yang baru masuk ya bisa lihat live-nya aja nanti. Apa tak download ulang di YouTube ya. Ini semua komplit menurut saya secara psikis, sudut pandang saya dalam melihat market saat ini. Loh, kalau itu jangan loh. Kalau apa namanya, kalau butuh jangan. Loh. Ini apa ya, Tok? Aku untuk peringatan nih.
ikut grupnya. Enggak ada yang ikut. Saya sudah kapok. Cuman orang-orang tertentu aja yang sudah saya pilih, dan saya tidak akan menambah satu pun. Ya, saya tidak akan menambah. Saya sudah kapok. Kalau naiknya tinggi banget, biasanya crashnya juga kencang ya. Alkoin terbang. Harusnya kalau BTC dominannya turun, itu altcoinnya yang kencang ya. Kayaknya BTC dominannya juga itu kan koreksi kan. Coba BTC dominan ya. BTC dominan plus. BTC dominannya cenderung sideways. Time frame 1 hari, time frame mingguannya cenderung mau koreksi malah. Nah, ini kalau BTC dominannya bull trap bisa di time frame 1 jamnya. Bisa itu. Karena posisi MA99-nya turun. Ya. Berarti dalam waktu beberapa jam ke depan kemungkinan BTC dominan akan lumayan dalam untuk penurunan. Ya. Potensi untuk altcoin terbang sangat mungkin. Harusnya malam ini, harusnya kalau melihat dari BTC dominannya harusnya terbang altcoin. Gitu ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Gitu ya. Sudah jam 11, saya tak istirahat. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Pesan saya satu, siapkan bukan cuma dana yang kamu siapkan di dalam halving dan menyambut pesta bulan, tapi yang kita persiapkan adalah mental. Kedua, jangan galau, jual beli ngono ya. Engko nak bar malah ndak jadi dapat margin. Kalau sudah beli koin-koin bagus, stacking, didiemin. Kalau gatel, om aku meh scalpingan, ya pakai 10%, udah wis anjeng glete, jual beli sakarmu, nganggo ilmu, nganggo apa, nganggo teknikal, nganggo itu terserah. Kalau bulan menurut saya yang terpenting adalah apa? Sabar menunggu margin take profit. Kalau sudah 300%, 1000%, lah itu baru take profit. Gitu. Jadi kalau saya di bulan ini tidak banyak pergerakan, saya cuma memantau market aja. Jadi saya tidak akan jual beli. Saya bukan trader yang menjual membeli enggak. Gitu ya teman-teman. Jadi saya beli 3 minggu yang lalu, tak diemin. Tujuannya untuk apa? Bulan Juli take profit, nanti bulan November Desember take profit. Itu aja. Gitu ya. Oke, terima kasih. Indonesia suka ilmu, take profit selalu, kembali lagi tetap dior. Semua keputusan di dalam investasi adalah keputusan teman-teman sendiri. Ya, tetap jangan serakah, tetap jangan optimis 100% juga jangan. Gitu ya dalam dunia investasi. Karena ada hal yang di luar nalar kadangkala. Ya, itu. God bless you all. Terima kasih Bro Elit, Bro Ilham, dan semua Bro Dwi ya. Terus apa ini? Pak Dosai, Brian, Viko ya, Tito, Pedro, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke, God bless you all.